Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa lahul hamdul hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-shawab wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama, khatib mengajak semua jamaah, hendaklah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu yang masih Allah berikan kepada kita semua. Karena takwa merupakan bekal terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah pada kesempatan yang masih diberikan ini kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mempersiapkan bekal terbaik demi meraih kebahagiaan yang abadi di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap manusia di dunia ini memiliki angan-angan yang ingin direalisasikan menjadi sebuah kenyataan. Kebanyakan angan-angan itu tertuju pada meraih jabatan tinggi, harta berlimpah, istri cantik jelita dan mempesona, rumah luas dengan fasilitas lengkap dan mewah, dan berbagai kenikmatan dunia lainnya yang diimpikan banyak orang. Di sisi lain, ada si miskin yang ingin menjadi kaya raya. Ada si sakit yang ingin segera sembuh dari sakitnya, serta bisa kembali menikmati dunia. Dan ada si kaya yang sangat benci kemiskinan, tapi terus merasa dirinya miskin, sehingga semangatnya untuk menambah kekayaan tidak pernah rapuh. Memang benar apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa angan-angan manusia di dunia tidak akan pernah habis sampai mereka masuk ke dalam kubur. Nabi kita bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min zahabin, habba ayyakuna lahu wadiyan, wala yamla'a fahu illa turab wa yatubullah ala man taba." Yang artinya, seandainya seseorang memiliki satu lembah emas, niscaya dia ingin memiliki dua lembah emas lagi, dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali debu, atau tidak ada yang bisa menghentikan keinginannya kecuali kematian. Dan Allah menerima taubat yang bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang yang bertaubat. Hadis riwayat Bukhari. Namun bagaimanapun angan-angan di dunia ini, selama masih ada kesempatan, maka masih bisa diusahakan dan masih ada kemungkinan menjadi sebuah kenyataan, yakni dengan melakukan sebab-sebab yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, khatib tak hendak mengajak jamaah sekalian untuk memiliki angan-angan dunia yang muluk-muluk, tapi khatib hendak mengajak agar kita merenungi angan-angan sebagian orang yang sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk merealisasikannya. Angan-angan mereka sudah terputus dari sebab mereka adalah orang yang sudah meninggal dunia. Mungkin ada yang bertanya, apa yang menjadi angan-angan mereka setelah melihat kenikmatan atau siksa Allah Subhanahu wa taala terpampang di mata mereka? Masihkah mereka menginginkan kenikmatan dunia yang telah banyak menyita perhatian manusia? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang sudah meninggal dunia
itu bermacam-macam. Ada yang baik dan ada pula yang buruk. Ada yang soleh dan ada pula yang sebaliknya. Ada yang ditangisi kematiannya oleh manusia dan ada pula yang diharapkan kematiannya. Masing-masing orang ini memiliki angan-angan yang berbeda. Angan-angan mereka ini telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, angan-angan orang yang soleh ingin segera dibawa ke kuburnya setelah meninggalnya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Idza wudi'atil jinazah fahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim fa in kanat salihah qalat qaddimuni wa in kanat ghairu salihah qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma'u sautaha kullu syai' illa al-insan walau sami'aha al-insan la sa'iqa." Apabila jenazah seseorang diletakkan, lalu orang-orang mengangkatnya di atas pundak-pundak mereka, maka jika orang itu baik, dia berkata, segerakanlah aku. Sedangkan jika tidak baik, ia berkata, celaka, hendak kemana mereka pergi? Ungkapan ini didengar semuanya oleh semua kecuali manusia. Seandainya dia mendengar, tentu pingsan. Kedua, angan-angan orang yang soleh adalah agar kenikmatan dipercepat. Disebutkan dalam hadis yang panjang yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya bahwa ketika seorang di dalam kubur bisa menjawab pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir, kemudian datang kepadanya kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia termasuk penghuni surga, maka hamba tersebut memohon agar hari kiamat dipercepat kedatangannya. Ini adalah angan-angan orang yang soleh setelah melihat tempatnya di surga. Padahal hari kiamat adalah hari yang tersulit dan terberat bagi manusia. Ini sangat berbeda dengan kaum munafik dan orang kafir. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari kiamat tidak datang. Padahal di dalam kubur mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih. Namun karena mereka tahu bahwa siksa di neraka itu jauh lebih menyakitkan dan lebih pedih, sehingga mereka lebih memilih tetap disiksa di dalam kuburnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ketiga, angan-angan orang yang saleh yang mati syahid. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ma ahadun yadkhulul jannah yuhibbu an yarji'a ila dunya wa lahu ma 'alal ard min syai' illa syahid yata'anna an yarji'a ila dunya fayaqtula asyra marrat lima yara minal karamah." Tidak ada seorang pun yang masuk surga kemudian ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid, dan dia tidak menginginkan apapun di dunia kecuali mati syahid lagi. Dia berangan-angan untuk kembali ke dunia, kemudian terbunuh sebanyak 10 kali. Ini disebabkan oleh kemuliaan atau keutamaan mati syahid yang dia saksikan. Hadis riwayat Bukhari. Inilah sebagian dari angan-angan orang yang telah melihat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala meski ingin kembali ke dunia, namun angan-angan mereka tidak ada hubungannya dengan dunia dan kenikmatan sedikit pun. Mereka ingin kembali untuk menambah amalan agar kemuliaan mereka bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Demikianlah beberapa angan-angan orang soleh yang sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana angan-angan orang yang lalai semasa hidup mereka di dunia? Di antaranya angan-angan mereka adalah pertama, angan-angan orang yang lalai yaitu mengeluarkan sedekah. Seseorang yang telah meninggal dunia berangan-angan untuk bisa hidup kembali dan mengeluarkan sedekah dan menjadi orang yang soleh, sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin, yang artinya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian
kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?" Quran, surat Al-Munafiqun ayat 10. Ibnu Katsir rahimahullahu berkata, setiap orang yang lalai di masa hidupnya pasti akan menyesal di saat nyawanya akan dicabut. Ia memohon agar umurnya dipanjang walau hanya sesaat untuk melaksanakan amal soleh yang selama ini ia tinggalkan. Kedua, angan-angan orang yang lalai yaitu melaksanakan amal soleh. Angan-angan terbesar orang yang sudah meninggal dunia adalah bisa hidup kembali dan melakukan amal soleh. Hatta idza ja'ahadumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Di dalam Al-Quran dikatakan yang artinya demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, sehingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Quran, surat Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inilah keadaan yang dialami oleh orang-orang kafir dan orang-orang lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala sewaktu masih hidup di dunia. Saat kematian menjemput, barulah ia sadar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditangguhkan kematiannya walaupun hanya sesaat agar ada kesempatan untuk beramal. Tapi tentu angan-angan ini tetap hanya sebatas angan-angan yang tidak akan mungkin diwujudkan karena Allah telah menetapkan orang yang sudah meninggal tidak akan dikembalikan lagi ke dunia. Maka sudah sepantasnya bagi kita yang masih berada di negeri angan-angan atau dunia ini untuk melaksanakan angan-angan yang berupa keinginan untuk menambah dan memperbaiki amal sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dan orang-orang yang kita cintai termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu hidup di dunia ini untuk melaksanakan amal soleh sehingga jika datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala bekal kita sudah cukup bahkan lebih. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.